Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rayhana Nugraha Kusuma dengan NIM 259.172. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari komunikasi bisnis, yaitu tentang presentasi bisnis. Oke, baik. Jadi untuk presentasi bisnis saya yaitu tentang usaha baju thrift. Seperti yang kita tahu, kalau di Padang tuh sebenarnya banyak kita bisa lihat gitu kan, kayak di toko-toko atau stand-stand di UNP juga sebenarnya banyak kayak usaha thrift atau jual baju thrift gitu kan. Kemudian biasanya bajunya digantung-gantung, dipamerkan gitu kan. Jadi apa sih thrift tuh gitu kan? Untuk latar belakangnya, jadi bisnis penjualan pakaian sekarang ini memang semakin berkembang, terutama di Indonesia yang kita tahu kan. Terbukti dengan semakin banyaknya muncul outlet dan stand yang menjual berbagai jenis pakaian. Banyak strategi yang dilakukan seperti pendirian cabang usaha di berbagai daerah agar pelanggan semakin mudah mendapatkan pakaian yang dicari. Solusi seperti ini cenderung memerlukan biaya modal yang sangat besar. Karena itu, untuk menanggulanginya diperlukan sebuah media yang menjadi fasilitas bagi pelanggan dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai pakaian yang diinginkan dan dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah tanpa terkendala oleh waktu dan jarak. Masalah ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan media sosial atau internet sebagai media yang memudahkan pelanggan dalam memperoleh pakaian yang diinginkan, baik mengenai harga, jenis, gambar, dan ukuran pakaian. Pengusaha pakaian juga akan dapat memperoleh pelanggan yang semakin banyak karena dengan majunya internet, pelanggan dapat memesan pakaian walaupun terhalang dengan jarak. Oleh karena itu, berdasarkan dua pengamatan ini, kami mengambil peluang usaha penjualan yaitu thrift. Nah, dari latar belakang ini bisa kita tahu bahwa seperti tadi, sekarang tuh penjualan bisnis pakaian sedang marak-maraknya gitu kan. Entah itu baju distro, entah itu memang baju brand gitu kan. Karena sekarang lagi tren juga kayak tren namanya OOTD atau outfit of the day. Itu kita pakai pakaian untuk hari ini tapi kayak keren gitu yang kita pakai, jadi kayak kita menjadi trendsetter. Kemudian juga banyak muncul outlet dan stand. Nah, kan jadi thrifting ini sebenarnya lagi banyak digandrungi gitu kan. Di Padang saja saya temui sekitar 3 atau 4 stand gitu yang menjual baju-baju thrifting. Jadi baju thrifting itu dulunya tuh dari Amerika atau dari Jepang, baju-baju bekas kemudian diimpor karena memang sudah nggak terpakai, sebenarnya masih layak pakai. Tapi sebenarnya kalau orang-orang di luar negeri itu kalau masalah-masalah kayak gitu tuh biasanya langsung dibuang gitu baju-baju. Biasanya baju-baju yang nggak lulus quality control, yang misalnya jahitannya agak apa namanya, agak mencong dikit, atau bahannya agak mencong dikit, atau agak kena apa namanya, sablonannya kurang bagus gitu kan. Nah, jadi itu biasanya dibuang, tapi bagi beberapa orang itu tuh dikumpulkan untuk dijual lagi karena memang itu dari brand-brand ternama. Nah, kemudian juga banyak dari barang-barang bekas gitu kan. Barang-barang bekas, baju-baju bekas yang dari Jepang gitu kan. Kita tahu Jepang ini barang-barangnya kayak bagus-bagus. Kita tahu di Jepang tuh banyak namanya pengepul barang bekas. Nah, kemudian banyak dari Indonesia itu ngimpor baju-baju bekas dari Jepang untuk apa namanya? Untuk dijual lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa sih itu thrifting? Nah, jadi secara istilah, thrifting berarti hemat. Lebih tepatnya, thrift merupakan perilaku yang sangat memperhatikan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang. Sehingga bisa dikatakan thrifting adalah kumpulan barang yang dimiliki seseorang yang sudah bisa tidak terpakai lagi alias bekas. Barang tersebut lalu diperjualbelikan dan dapat dipakai kembali oleh orang.
Dan kata lain, thrifting adalah bisnis jual beli barang bekas. Pada usaha thrifting, ini bukan hanya barang-barang bekas dari brand ternama saja yang diperjualbelikan. Selagi barang bekas tersebut masih berfungsi dengan baik dan kualitasnya cukup layak, maka boleh dibisniskan. Selain itu, thrifting adalah salah satu solusi tepat bagi Anda ketika sedang mencari barang dengan harga ukuran dan model yang diinginkan dengan bahan dan diinginkan bahkan limited edition dia. Lanjut. Nah, untuk baju thrift tuh terbagi dua. Yang pertama itu retro atau vintage dan kedua branded. Nah, retro atau vintage itu baju old atau kuno yang sudah jarang ditemukan dan masih layak pakai. Jadi untuk retro vintage itu kayak baju-baju 90s atau 80s gitu loh. Kemudian juga baju-bajunya biasanya baju-baju kaos oblong biasa dan tapi ada gambar-gambar kayak gambar-gambar orang terkenal kayak rapper atau musisi. Kemudian juga kayak ada gambar mobil balap. Kemudian ada gambar eh, motor tapi gambarnya eksklusif gitu dan itu baju-baju vintage lama dan juga harganya tinggi. Kemudian ada baju branded. Baju branded tuh baju kekinian dari brand-brand ternama. Misalnya kayak H&M, Uniqlo, kemudian Zara gitu kan. Nah, ini tuh biasanya juga banyak kita orang-orang bekas pakai kemudian bisa dijual kembali dengan kualitas yang masih layak pakai. Nah, ini contoh baju-baju thriftnya nih yang saya seperti bilang saya tadi ini contoh baju thrift retro atau vintage. Nah, ini kan bisa dilihat ini gambar seorang rapper dan ini laku bisa sampai $1.500 atau 17 jutaan lebih. Kemudian ini adalah salah satu contoh stand thrifting gitu kan. Nah, ini banyak juga dilihat baju-baju vintage, baju-baju lama yang di thriftingkan gitu. Nah, ini lanjut orang-orang yang membeli di stand thrifting. Nah, di sini kita bisa lihat banyak kayak brand-brand ternama gitu kan, kayak ada Babe ini, dating app, kemudian ada ASIC, kemudian ada apa? Ada Adidas di sini. Nah, ini barang-barang yang eh, udah tidak keluar lagi, barang-barang bekas tapi masih layak pakai dan juga branded-branded gitu. Nah, sekarang ini hanya bisa didapatkan di thrifting gitu karena sudah tidak keluar lagi. Nah, jadi gimana cara mendapatkan barang-barang thrifting tersebut? Jadi, sarannya itu kita harus menemukan supplier yang tepat. Biasanya bisa dari pasar-pasar di Indonesia atau impor dari luar negeri. Dan pembelinya itu biasanya menggunakan karung besar atau namanya bal. Jadi, kita beli apa namanya? Biasanya tuh bal. Bal tuh kayak seperti yang dibilang tadi itu karung besar. Jadi biasanya satu bal itu isinya beragam. Bisa ada 100 pieces, bisa 200 pieces, bisa 300 pieces malah. Nah, tergantung seberapa besar balnya. Nah, dalam memilih supplier, kita perlu membandingkan antara supplier satu dengan lainnya. Karena biasanya beda supplier, beda harga, beda jumlah barang yang diperoleh, dan beda juga fasilitasnya. Nah, ini juga sangat penting ya dalam memilih supplier. Kalau misalnya, jadi tentunya bal ini kan kita dapatnya dari supplier. Nah, suppliernya kita harus pinter-pinter gitu milihnya. Karena bal ini barang-barangnya random gitu. Nah, kalau misalnya kita udah memilih supplier yang tepat, dia misalnya tahu gitu mana barang-barang yang jackpot gitu mas. Maksudnya tuh barang-barang yang memang berkualitas, yang kayak branded, yang kalau misalnya barangnya dijual harganya tinggi. Nah, itu kita harus pinter-pinter nyari supplier gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pinter nyari supplier, kita bakalan dapat barang-barang yang zong gitu. Jadi bisnisnya nggak bakal lancar karena hanya menjual barang-barang bekas tapi tanpa esensi yang berkualitas gitu. Barang-barangnya biasa-biasa aja. Jadi lakunya lama, kemudian apa barang-barangnya susah untuk dijual lagi. Jadi itu pentingnya untuk kita mendapatkan supplier yang tepat. Kemudian pemasarannya, pemasarannya kita ada dua yaitu digital dan pemasaran langsung. Untuk digital kita bisa menggunakan Facebook, terus e-commerce kayak Tokped, kemudian Shopee dan Bukalapak. Dan juga bisa melalui Instagram karena sekarang kita tahu Instagram tuh banyak orang berjualan di Instagram gitu kan. Dan juga mungkin kita bisa endorse selebgram selebgram gitu kan atau influencer untuk mengiklankan produk kita. Kemudian ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini kita buka stand. Stand-standnya ini biasanya di event-event. Kayak event.
thrifting Jakarta, thrifting Senayan, kemudian ada event-event lah kita buka stand. Kemudian yang kedua yaitu ruko, jadi kita punya store sendiri. Jadi pelanggan tahu kemana harus nyari barang-barang yang kita jualan. Kemudian lanjut, kenapa kita milih baju thrift sebagai bisnis? Yang pertama modalnya sedikit. Jadi modalnya tuh untuk bisnis tuh dibilang nggak terlalu banyak gitu kan, kita hanya untuk jual beli beli bal, kemudian dapat baju, terus kita jual-jual lagi. Kemudian peminatnya banyak. Kita tahu sekarang thrifting ini lagi naik daun. Tentunya peminat thrift ini bakalan banyak gitu kan. Yang ketiga yaitu keuntungan besar. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, jadi modal sedikit, keuntungannya besar karena mungkin kita bisa dapat baju 35.000, baju 100.000 bisa kita jual. Kalau misalnya dapat barang jackpot tuh bisa jutaan, bahkan belasan juta gitu. Kemudian analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength. Strength-nya ini ya, tren dari baju thrifting sedang tinggi-tingginya kita tahu. Kemudian mendapatkannya mudah, ya kan, tinggal nyari supplier. Yang ketiga penjualannya cepat. Yang kedua weakness-nya. Weakness-nya kalau misalnya barangnya sedang tren, tentu pesaingnya juga semakin banyak gitu orang yang menggeluti bisnis ini. Kemudian peminatnya turun jika trennya tentunya sedang berganti. Nah, kita harus pintar-pintar cari apa yang sedang tren gitu kan. Kemudian yang ketiga barangnya banyak yang zong. Kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita nggak pintar nyari supplier, tentunya banyak dapat barang zong dari bal. Mana opportunities, yaitu target pasarnya meyakinkan. Nah, keuntungannya juga besar. Kemudian yang ketiga cepat balik modal. Yang keempat threat atau ancaman, yaitu ya tadi pesaingnya banyak, kemudian bisa ditipu supplier. Kemudian target penjualan. Target penjualannya itu kita bisa habis 3 bal dalam sebulan untuk targetnya. Kemudian target pendapatan. Target pendapatannya bisa balik modal 100 sampai 120% per penjualan bal. Kemudian pengambilan untung 10 sampai 20% per baju. Target konsumennya itu pengguna media sosial, kemudian orang yang sedang mengikuti tren atau orang-orang yang FOMO gitu kan, kita tahu banyak. Kemudian targetnya wanita maupun pria gitu kan. Karena baju yang kita jual itu unisex. Nah, ini untuk rencana pembiayaannya. Untuk modal kita punya 50 juta. Untuk sewa rukonya 12 juta, equipment atau alat-alatnya 5 juta, renovasinya 3,5 juta, bal 1 itu 5 juta, bal 2-nya 2,5 juta, bal 3 2,5 juta, iklan 2 juta, transportasi 1 juta, plastik 500.000. Totalnya 34 juta dan masih sisa 16 juta. Nah, sekarang kemudian kita lanjut ke penjualan. Jadi untuk bal 1 itu dapatnya 100 pieces, bal 2 50 pieces, bal 3 50 pieces pakaian. Kemudian untuk penjualannya bal 1 telah terjual 75 pieces, yaitu kita jual masing-masing piecesnya sekitar 150.000. Bal 2 telah terjual 20 pieces, masing-masing piecesnya 75.000, dan bal 3 17 pieces dan masing-masingnya kita jual 100.000. Untuk bal 1 pemasukannya itu 11.250.000. Untuk bal 2 itu 1.500.000 dan bal 3 1.700.000. Totalnya 14.450.000. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa bal 1, bal 2, bal 3 jika digabungkan itu 10 juta. Dan untuk penjualan kita sekarang sudah 14 juta 450.000 dan masih tersisa stoknya gitu kan. Ini belum terjual semua. Nah, jadi ini thrifting ini tentunya menjanjikan. Kemudian juga karena memang sedang tren gitu. Karena baju-baju bekas ini kemudian sebenarnya thrifting ini pertamanya dikenalkan oleh Jejo. Jadi dia beli baju-baju di pasar-pasar kayak Pasar Senen, kemudian Pasar Gede Bage. Kemudian dia jual ke luar negeri. Jadi apa namanya?
thrifting ini sedang naik daun gitu loh. Karena kita bisa mendapatkan barang-barang branded, barang-barang apa namanya, yang limited edition dan udah nggak keluar lagi, tapi kita bisa mendapatkannya lebih murah gitu daripada barunya. Demikian presentasi usaha thrift baju ini yang saya buat. Adapun tujuan presentasi ini yaitu untuk memperkenalkan lebih detail tentang dagangan saya. Isi dari presentasi ini yaitu tadi dari perkenalan produk, rincian biaya yang dibutuhkan dalam penjualan, dan juga analisa SWOT produk. Semoga presentasi ini dapat dimengerti dengan mudah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, mungkin ini sekian dari presentasi saya mengenai bisnis thrift ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.